Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mafia Sekolah, channel yang membahas materi dan soal matematika, fisika, dan kimia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang alkanon atau keton. Alkanon atau keton ini merupakan salah satu senyawa turunan alkana dengan rumus umumnya CnH2nO. Kemudian gugus fungsinya itu C, kemudian atom C-nya mengikat O dengan ikatan rangkap gulung. Jadi gugus fungsi ini merupakan ciri khas dari senyawanya yang nanti akan menentukan sifat dari senyawa itu. Jadi kalau seandainya ada CO, berarti dia senyawa turunan alkanon. Kemudian strukturnya jadi strukturnya nanti alkanon itu dia akan mengikat dua rantai atau dua cabang. Ini merupakan alkil, ini merupakan alkil juga, tapi alkil yang lain. Jadi ini adalah alkil atau cabang, ini juga alkil, tapi alkil yang lain. Nah, pada alkanon atau keton ini, di sini kita akan mempelajari tata nama senyawanya, baik secara IUPAC atau International Union Pure and Applied Chemistry. Kemudian ada tata nama trivial. Yang pertama kita bahas dulu tata nama senyawanya secara dengan aturan IUPAC. Jadi tata nama senyawa dengan aturan IUPAC. Nah, IUPAC ini merupakan tata nama yang berlaku secara internasional. Nah, jadi aturannya itu pada tata nama alkanon itu tata namanya sesuai dengan aturan tata nama alkohol. Jadi tata nama alkanon itu sesuai dengan aturan tata nama alkohol. Nah, kemudian nama alkanon ini diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A pada alkana itu diganti menjadi on pada alkanan. Jadi nama alkanon diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran
A itu menjadi on. Nah, jadi kalau di alkananya itu misalkan di alkana itu metana, maka nanti pada senyawa alkanon itu menjadi metanon. Metanon. Jadi akhiran A pada alkana ini, nah ini diganti menjadi on. Kemudian kalau etana menjadi etanon. Etana nanti akan menjadi etanon. Kemudian kalau propana akan menjadi propanon. Nah, kemudian kalau butana ini akan menjadi butanon. Jadi akhiran A ini yang kita ganti menjadi on di sini. Kemudian begitu juga seterusnya. Kalau pentana menjadi pentanon, heksana, heksanon. Kalau heptana, heptanon. Kalau oktana, oktanon. Kalau nonana menjadi nonanon, dekana menjadi dekanon. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contohnya di sini ada strukturnya kayak gini, CH3 sini CH, di sini CH2, di sini CH3. Nah, soalnya adalah tentukan nama yupak dari struktur ini, struktur alkanon ini. Jadi ini merupakan gugus fungsinya. Jadi dalam penamaan alkanon ini dia mengikuti aturan dalam tata nama alkohol. Jadi pada alkohol itu yang pertama kita harus menentukan rantai yang terpanjangnya dulu. Kita lihat ini mana yang rantai yang terpanjang. Kalau kita buat lurus berarti ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah ini ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja. Kita buat rantainya lurus saja. Jadi ini dia. Kemudian setelah itu kita lakukan penomoran. Nah, penomorannya ini gugus fungsinya harus mendapatkan nomor yang paling kecil. Nah, jadi nomor 1 itu kita mulai dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri 1, 2, 3. Berarti gugus fungsinya dapat nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3 sama aja. Dari kiri gugus fungsinya dapat nomor 3, dari kanan gugus fungsinya juga dapat nomor 3. Kita buat dari kiri ke kanan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu baru kita tulis namanya berdasarkan urutan penamaannya. Jadi yang pertama itu urutannya adalah nomor cabangnya dulu. Jadi nomor cabangnya dulu yang kita tulis. Cabangnya di sini adalah CH3. Ini cabangnya. Ini cabang. Dan ini yang CO ini merupakan gugus fungsi. Nah, jadi nomor cabangnya ada di nomor 4. Berarti 4 strip kemudian nama cabangnya.
karena di sini CH3 maka namanya adalah metil. Kemudian strip lagi, baru nomor gugus fungsinya. Ini CO ini merupakan gugus fungsinya. Jadi CO ini terletak di nomor 3. Jadi 3 baru nama rantai induknya. Nah, rantai induknya di sini yang ini, yang panjang ini yang telah kita kotakkan ini. Jadi berapa atom C di sini? Ada 5. Kalau 5 berarti dia masuk pentanon. Nah, jadi struktur yang ini mempunyai nama eupak 4 metil 3 pentanon. Kemudian contoh yang kedua, di sini CH3, sini CH, di sini tidak ada atom H, di sini ada CH, sini CH3, sini CH3. Nah, jadi gugus fungsinya terletak di tengah nih. Kemudian untuk melakukan mencari nama dari struktur ini, kita yang ini kita urai dulu. C2H5 ini kita urai dulu. Jadi kita uraikan dulu, karena nanti kita mau mencari rantai yang terpanjang. Jadi CH3 di sini, kemudian CH3 lagi, kemudian CH. Di sini ada 2 atom C dengan C2H5, nanti 2 atom C-nya ini. Kemudian sini ada CH3. Sini berarti CH2, di sini CH3. Nah, kalau kayak gini berarti kita udah bisa menentukan rantai yang terpanjang yang mana. Berarti kalau kita buat rantai yang terpanjang itu yang lurus, berarti ada berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 atom C. Kalau ke bawah ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang terpanjangnya adalah yang ke bawahnya ini. Nah, ini rantai yang terpanjang. Setelah itu baru kita lakukan penomoran. Nah, penomoran itu usahakan gugus fungsi ini dapat nomor paling kecil. Ini gugus fungsinya CO ini. Kalau kita buat nomor satunya dari sini 1, 2, 3, berarti gugus fungsinya dapat nomor 3. Kalau dari bawah ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti besar kalau dari bawah gugus fungsinya, nomor gugus fungsinya. Berarti kita buat nomornya itu nomor satunya dari kiri, kemudian di sini nomor 4, 5, 6. Nah, setelah itu baru kita lakukan penulisan penamaannya. Jadi nomor cabang dulu yang kita tulis. Jadi nomor cabangnya ada di nomor 2 dan 4. Ada di nomor 2 dan 4, berarti 2,4 karena jenisnya sama. Di sini metil, di sini metil, sini juga metil, berarti ada 2 metilnya, nanti dimetil. Kemudian strip lagi, baru nama rantai induknya. Di sini ada atom C-nya 6, berarti heksanon. Jadi
heksanon. Ya, jadi struktur yang ini mempunyai nama IUPAC-nya 2,4 dimetil heksanon. Nah, ini contoh dalam tata nama senyawa dengan aturan IUPAC. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tata nama alkanon atau keton dengan tata nama trivial. Ini kita hapus dulu. Jadi nama trivial. Nama trivial dari alkanon atau keton. Jadi untuk nama trivial alkanon ini kita hanya menyebutkan alkil, kemudian diikuti dengan kata keton nanti di akhirnya. Jadi tata nama trivial itu kita hanya menyebutkan alkil, kemudian di akhirnya nanti disebutkan keton, tulis keton itu. Jadi alkilnya jenisnya apa nanti? Jadi kalau metil ya metil, berarti metil. Misalkan alkil yang kedua propil, berarti metil propil keton. Contohnya CH3 COC2H5. Nah, di sini yang menjadi alkil adalah yang ini, yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Kemudian yang ini merupakan gugus fungsinya CO ini. Ini merupakan gugus fungsi. Ini alkil. Ini juga alkil, tapi alkil yang lain. Ini alkil yang lain. Nah, yang di sebelah kiri ini alkil jenisnya apa? CH3, berarti jenis alkilnya adalah metil. Di sini C2H5 merupakan jenis dari alkil etil. Nah, jadi dalam nama trivialnya kita sebutkan alkilnya. Jadi di sini metil dengan etil. Jadi dalam penulisan nama trivial itu alkilnya juga kalau ada dua jenis alkil, maka dalam penulisannya ditulis sesuai dengan urutan abjad. Nah, di sini antara E dengan M menurut abjad. Jadi yang dulu itu adalah etil ditulis. Jadi etil, metil, keton. Nah, jadi struktur CH3 COC2H5 itu nama trivialnya adalah etil, metil, keton. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan CH3 COCH3. Di sini yang menjadi gugus fungsi adalah CO ini, gugus fungsi. Ini merupakan alkilnya.
sini juga alkil. Nah, sini CH3, sini juga CH3, tapi jenis alkilnya sama-sama metil. Ya kan? Di sini juga metil. Jadi karena dua cabang yang sama, jenisnya sama, maka diberi awalan di metil. Metilnya ada dua, jadi awalannya di metil keton. Nah, itu.